Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa, pada kesempatan pertemuan tatap muka ini, kita tidak bisa secara face to face, tapi menggunakan model video ya. Dan video ini diharapkan disetel bersama-sama di kelas. Salah seorang dari Anda menggunakan laptop, lalu menggunakan LCD. Ya, atau Anda biasa bilang in focus gitu ya. Ya, silahkan disimak sampai tuntas sebagai pengganti perkuliahan tatap muka biasa. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menguji efektivitas perlakuan atau treatment. Dalam buku-buku statistik yang lain, ini dikelompokkan menjadi uji beda atau uji perbedaan. Nah, treatment atau perlakuan itu berbeda-beda di tiap bidang. Tapi dalam bidang ekonomi, perlakuan ini dapat berupa penggunaan suatu alat atau media advertensi atau penggunaan alat produksi baru, atau juga bisa teknik memotivasi karyawan atau pegawai, atau cara mendisiplinkan karyawan, dan lain-lain. Pokoknya yang tindakan yang diberikan atau tindakan yang digunakan. Nah, sebelum tindakan itu dilakukan untuk berkelanjutan, maka perlu dilakukan penelitian apakah efektif atau tidak. Nah, efektif berarti tepat sasaran. Adapun sasarannya itu bisa bisa sebagai tujuan, bisa target yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Sebuah perlakuan dikatakan efektif bila setelah perlakuan dilaksanakan, hasilnya tepat sasaran. Oleh karena itu, efektivitas perlakuan akan menjadi variatif, tergantung kepada definisi atau ketetapan yang dibuat untuk dijadikan acuan atau kriteria. Ini contoh kasus yang paling sederhana. Ya, saya kebetulan di sini menggunakannya penggunaan brosur ya. Jadi kasusnya begini, pemilik suatu toko HP atau toko apapun lah, ini hanya contoh, ingin mengetahui efektivitas penggunaan brosur leaflet, ini yang biasa suka dibagi-bagikan atau disediakan di toko atau dibagikan oleh sales di pinggir jalan itu ya. Nah, untuk mencapai hasil penjualan yang ditargetkan, lalu ia menetapkan atau mendefinisikan bahwa penggunaan brosur leaflet dikatakan efektif untuk mencapai hasil penjualan jika rata hasil penjualan selama sebulan minimal 60 juta. Jadi selama sebulan berarti dicatat setiap hari penjualannya lalu dihitung ratanya. Ya. Nah, untuk menjawab keinginan tersebut, si pemilik toko meminta bantuan peneliti. Nah, peneliti melakukan penelitian, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, mengoperasionalkan definisi efektivitas perlakuan. Nah, dalam hal ini, ya, peneliti menetapkan hasil rundingan dengan
pemilik toko bahwa penggunaan brosur leaflet dinyatakan efektif jika selisih rata hasil penjualan ya, selama sebulan dengan rata skor kriteria efektif ya, lebih besar daripada 0. Kalau bahasa sederhana, bahasa awam, bahwa rata setelah diberikan perlakuan lebih besar dari 60 juta gitu ya. Yang kedua, menyusun rumusan masalah penelitiannya. Dalam kasus ini, rumusan masalahnya adalah apakah penggunaan brosur leaflet efektif untuk mencapai rata hasil penjualan selama sebulan. Yang berikutnya menetapkan hipotesis riset. Kalau kita bahas, saudara-saudara ingat pertemuan yang lalu, kita membahas tentang hipotesis riset ya. Yaitu jawaban sementara dari rumusan masalah ini. Tentu jawaban ini juga didukung oleh teori atau hasil-hasil penelitian orang lain. Akhirnya sesuai dengan harapan. Jadi jawaban ini. Jadi kalau ditanya apakah penggunaan brosur leaflet efektif untuk mencapai rata hasil penjualan selama sebulan, maka jawaban yang diharapkannya adalah penggunaan brosur leaflet efektif untuk mencapai rata hasil penjualan selama sebulan. Nah, ini ilustrasi desain risetnya. Ini sebetulnya masuk ke ranah metodologi. Tapi ya supaya jelas penggunaan statistik itu Anda mampu memahaminya. Nah, desainnya ini disebut dengan one shot case study. Jadi kasus yang tadi itu disebut one shot case study. Dengan kriteria tadi rata ya. Lalu ini ada singkatan-singkatan, ada R, ada T, ada O. R itu randomisasi, karena kita tahu kalau penggunaan statistik itu harus randomisasi. Nah, ciri randomisasi di pembahasan yang lalu adalah diundi umumnya. Namun pada kasus ini, karena populasinya tidak jelas, artinya sangat luas sebetulnya, sehingga digunakan pengganti randomisasi ini dengan teknik by accident. Yang dimaksud bahwa sampel yang diberikan brosur itu orang yang datang. Yang datang atau yang datang ke toko atau yang lewat lalu diberikan oleh sel, oleh penjual ya. T tadi pemberian membagikan brosur, O-nya observasi, dalam hal ini mencatat hasil penjualan setiap hari. Desain analisis. Tadi disampaikan bahwa di dalam buku-buku statistik terapan atau statistik murni juga ini disebut one shot case tadi itu untuk membandingkan dua rata. Yaitu rata ini yang ditetapkan dengan rata hasil dari lapangan. Aslinya seperti itu. Jadi aslinya perbedaan. Tapi tidak bermakna kalau hanya perbedaan, maka yang lebih bermakna yaitu tadi dipakai untuk menguji efektivitas. Sehingga akan menjadi lebih besar gitu ya maksudnya. Tapi tetap membandingkan dua ini. Berikutnya, menyusun hipotesis statistik. Hipotesis statistik didasarkan kepada hipotesis penelitian. Dan hipotesis penelitian ini menjadi hipotesis alternatif. Ya, jadi ini menjadi hipotesis alternatif. Hanya hipotesis statistik kan sepasang. Ya, H0-nya atau HO atau H0 ya. H0 bukan HO. H0 karena ini sama dengan 0 ya. H0-nya adalah ini. Nah, kalau kita memaknainya atau cara membacanya umum, karena tadi efektivitas tentang penggunaan brosur,
H0 itu berarti penggunaan brosur tidak efektif. Karena dia hanya sama saja. Apalagi kalau lebih kecil gitu ya. Nah, HA-nya artinya penggunaan brosur efektif. Hanya perlu dicatat bahwa kalimat tadi jangan ditulis di sini. Jadi hipotesis statistik cukup dengan lambang. Kalau mau nanti di bawahnya di sini ada penjelasan. Ya, bahwa mu dikurang 60 juta sama dengan 0 itu artinya penggunaan brosur tidak efektif. Nah, sebaliknya yang mu dikurang 60 juta lebih besar 0 artinya penggunaan brosur efektif. Lalu menetapkan distribusi peluang yang cocok untuk menguji hipotesis. Nah ini Anda nggak usah bingung karena kalau ini agak-agak apa kalau bukan orang statistik atau bukan orang matematik mungkin agak kesulitan. Tetapi nggak usah sekarang kan kita menggunakan software. Nanti softwarenya akan memilih asal kita menetapkan yang tepat tadi masalahnya ya. Hipotesisnya dan sebagainya. Nah, adapun langkah-langkah menguji hipotesis ini adalah yang pertama menguji atau mengasumsikan persyaratan analisis. Nah, persyaratan analisis dalam kasus uji beda satu perlakuan atau istilah statistik satu sampel ya. Persyaratannya adalah bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, ini juga perlu dicatat bahwa di beberapa buku statistik atau YouTube ada yang menyatakan di sini data berdistribusi normal. Nah, yang benar secara ilmu statistik persyaratannya atau asumsinya adalah sampel berasal dari sampel atau data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, untuk masalah ini yang cocok adalah namanya distribusi T-student. Ya, biasanya dilambangkan dengan T kecil. Nah, jika ternyata tidak diasumsikan normal atau hasil ujinya tidak normal, maka menggunakan statistika non-parametrik dengan nama sign test atau tes tanda. Nah, dalam contoh ini, ya, hasil uji normalitas menyimpulkan bahwa populasi berdistribusi normal. Maka lalu dihitung seperti ini. Nah, kalau secara manual sebetulnya ini juga tidak kalau Anda mengerti tidak terlalu sulit. Tapi ya kembali kita gunakan saja software yang ada. Yang pertama adalah mencatat tadi selama sebulan hasil penjualan. Hari pertama 75, hari kedua 47, hari terus dicatat sampai hari ke-30. Untuk analisisnya yang pertama, kita gunakan paystrip. Ya, silahkan sekarang saudara-saudara buka paystripnya. Ya, buka paystripnya. Oke. Ya. Setelah dibuka paystripnya, ya, lalu upayakan paystrip ada di posisi menu utama ini. Ya. Kalau posisi belum menu utama, maka Anda cari di sheet itu, mungkin ada di satu sheet tertentu. Ya, lalu klik menu utama nanti akan ke posisi ini. Nah, di menu utama ini sudah ada kelompok-kelompok uji. Seharusnya paystrip kita bahas tentang uji persyaratan atau asumsi dulu. Tapi ini mungkin belum diberikan ya.
Perasaan saya sudah, tapi saya tanya beberapa mahasiswa katanya belum. Oke, tidak masalah. Nanti kita akan bahas, ya. Kalau perlu nanti dengan SPSS lebih dulu, baru dengan PayStrip. Nah, setelah begini, maka tinggal klik uji efektivitas perlakuan. Ya, klik, maka akan muncul seperti ini. Ya, ini ada 5 jenis definisi efektif. Kita akan mencoba definisi efektif yang pertama. Ya, yaitu rata target. Kriteria efektifnya rata target tadi, yang 60 juta itu. Ya, tinggal klik yang A ini. Klik. Maka akan muncul di sheet pengujian efektivitas sebuah perlakuan. Nah, ini sumbernya. Walaupun ada yang edisi 2020. Tapi ya uniknya memang mahasiswa ekonomi tidak ada, atau dari hampir 100 mahasiswa yang ikuti perkuliahan ini, hanya 1 orang yang memiliki buku sumber ini. Tidak masalah, asal ngerti aja dari buku apapun, tidak harus dari sini. Tapi kalau hanya mengandalkan dosen, tatap muka, ya kurang pas karena Anda perlu referensi. Baik, kita lanjutkan. Syaratnya tadi, variabel amatan berskala interval atau rasio. Dalam hal ini tadi variabel amatannya yang kita amati, yang kita catat adalah hasil penjualan. Ya. Sebuah perlakuan tidak ada variabel bebas. Jadi tidak ada variabel terikat atau bebas ini ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kebetulan di sini sudah terisi apapun, variabel amatannya sudah terisi, perlakuannya sudah terisi, ada isinya. Sebelum Anda mengetik, maka sebaiknya data-data ini dihapus dulu. Caranya tinggal diklik lalu delete. Ini juga sama, klik delete. Dan seperti ini terus di-scroll ke bawah. Dilihat setiap ada yang sel bertuliskan huruf biru, biasanya ada nanti taraf signifikan. Lalu jumlah sampel atau besar sampel. Ya, itu di del dulu. Lalu data, jangan lupa. Kalau sudah terisi data bekas yang lalu atau bekas orang lain, itu harus dibersihkan dulu. Caranya tinggal di blok, lalu klik del. Jangan sampai ada yang terlewat. Karena kalau ada yang terlewat, kebetulan dia kita gunakan, misalnya kita tadi contohnya 30, itu lebih dari 30, maka sisanya itu akan dihitung. Ya, oleh karena itu harus dibersihkan dulu. Nah, setelah dibersihkan, ini kosong tadi, yang tadi. Lalu isi dengan variabel amatannya hasil penjualan, treatmentnya penggunaan brosur leaflet. Maka akan muncul seperti ini. Rumusan masalah. Jadi saya buatkan, kalau ada yang, karena ini program edukasi ya, juga membantu mahasiswa, mencocokkan rumusan masalahnya sudah seperti ini atau tidak. Paling tidak, isinya, intinya, walaupun mungkin kalimatnya ada perbedaan, ya seperti ini. Apakah penggunaan brosur leaflet untuk mencapai rata hasil penjualan yang ditargetkan? Efektif ya untuk mencapai rata hasil penjualan yang ditargetkan. Nah, hipotesisnya sudah dibuatkan juga. Dan ini disebut tadi one shot case tadi. Oke. Dan itu ranahnya sebenarnya ranah metodologi. Artinya diperdalam nanti di metodologi.
Lalu dibuatkan juga definisi efektifnya. Ya. Nah, setelah ini, hipotesis statistiknya bentuknya seperti ini. Hanya nanti Miuka ini kritis, tadi kan 60 juta, nanti diganti 60 juta. Dan ini cara membacanya bisa juga. Penggunaan brosur leaflet tidak efektif. Kenapa? Ya karena sama dengan 0. Nah, yang ini dibaca penggunaan brosur leaflet efektif karena dia lebih besar 0. Ada lebihnya dari target, gitulah. Ya. Dan ini kembali dalam kalau Anda nyusun skripsi model seperti ini jangan ditulis di skripsi, tapi ini ada di penjelasan di bawah seperti tadi contoh. Kita lanjut. Nah, berikutnya ketikan jumlah sampel. Kebetulan ini karena kita hasil penjualan selama sebulan, berarti 30 kita hitung 30 hari. Maka besar sampelnya adalah 30. Lalu klik OK. Maka di sini akan ada nomor sampai 30. Nah, berikutnya data yang tadi kita gunakan di PageStrip itu ketikan di sini. Ya. Aslinya diketikkan, tetapi kalau memang sudah ada datanya di PageStrip atau di SPSS, ini tinggal yang dari yang dari PageStrip yang sudah ke bawah begitu ke sini. Kalau ini kan menyamping. Ini harus diubah dulu supaya ke bawah dengan cara tiap baris ini copy paste spesial transpose, nanti akan ke bawah. Lalu yang berikutnya nyambung dengan yang kedua dan seterusnya. Nah, kalau sudah itu baru di blok semua yang setelah ke bawah, lalu simpan di sini. Lalu copy, jangan lupa paste, lalu spesial dan value. Jadi jangan asal klik paste atau paste gitu ya, tapi harus spesial value supaya hanya nilainya saja yang di copy. Setelah selesai, ya, yang ini kopikan, klik 30. Ini sampai 30 sudah selesai. Cek terlebih dahulu ini. Angka-angka ini sama enggak? N-nya betul 30, sigma X-nya betulkah segini? Ya, ratanya ini. Ya. Kalau ada yang tidak sama, berarti ada pemasukan data atau entry data yang salah. Nah, kebanyakan kasus adalah tadi yang lupa menghapus data yang terdahulu. Caranya gampang saja kalau memang lupa tadi menghapus. Tinggal di N tadi, jumlah sampel ganti dulu dengan 50 atau dengan 100 gitu ya, terserah. Nah, nanti sisaan data akan terlihat. 31 ke sana, tinggal di del aja, di blok del itu. Udah selesai. Ya, kalau sudah selesai, maka tinggal menguji persyaratan, yaitu apakah sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau bukan. Jadi kembali lagi saya tegaskan, bukan data berdistribusi normal, tapi sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau bukan. Nah, ada teori namanya teori limit sentral. Jika N-nya lebih besar atau sama dengan 30, boleh diasumsikan saja. Ya, jadi tidak diuji. Nah, kebetulan contoh hari ini adalah 30. Nah, untuk itu di PageStrip, nanti kita di SPSS kita gunakan. Di PageStrip, pertanyaan mau nguji normalitas atau tidak, ini Anda klik, lalu pilih tidak. Ya. Nanti kalau ya, ok. Jangan milih ya, ok, karena dia akan lari ke ini. Walaupun tidak usah takut kembali ke menu utama, lalu ke uji efektivitas akan kembali lagi. Nah, jadi uji tidak saja. Nah, namun akan muncul distribusi populer diasumsikan.
Nah tadi menurut teori ini bisa tidak diuji karena apa? Diasumsikan normal. Kalau sudah seperti ini, maka uji hipotesis, ini penjelasan dari Pestrip, dengan statistika distribusi student atau T. Ya, jadi udah dipilihkan. Langkahnya sebagai berikut. Ya, yang pertama menetapkan nilai kritis efektivitas perlakuan. Tadi efektivitas apabila melebihi 60 juta. Nah, caranya berikan skor maksimal skor ideal. Skor ideal. Kalau di sini tadi jumlah penjualannya ya tertinggi lah gitu yang diharapkan. Kalau ini kan minimal. Ya, yang berarti kan harus lebih dari ini. Tetapi ya supaya mudah, karena ini hanya syarat supaya berjalan program aja. Ini isi 100. Lebih besar dari 60 kan? 100 supaya apa? Mudah gitu. Lalu di sini target minimalnya tadi 60 juta. Ketik 60 saja. Nah, ini kalau di sekolah-sekolah, kalau pendidikan sih ada kriteria sudah ditetapkan. Hasil kesepakatan namanya KKM. Tapi kita tidak menggunakan ini, contoh ini untuk ekonomi. Lalu kriteria efektifnya tadi 60 juta yang dimaksud ya. Nah, berikutnya menetapkan hipotesis statistik. Nah, ini sudah diganti dengan angka. Yang tadi dengan MIUK sekarang sudah dengan angka 60. Karena memang kriteria efektifnya 60. Kembali ini tidak perlu ada kata-kata ini tidak efektif, yang ini efektif. Beri penjelasan di bawah ya. Lanjut. Tinggal menguji hipotesis statistik. Menetapkan taraf signifikan, nilai peluang kritis, ya, alfa, dan nilai fungsi, kalau perlu. Kalau di Pestrip boleh nilai fungsi, T kritis. Taraf signifikan, saya ingatkan kembali adalah peluang kesalahan mengambil keputusan. Oleh karena itu, karena peluang salah harus kecil. Nah, kebetulan kalau untuk sosial, termasuk ekonomi, maksimum adalah 0,05. Artinya kalau lebih kecil, lebih bagus itu. Tapi umumnya orang mengambil yang lebih besar. Ya, yaitu terbesar, yaitu 0,05. Tidak ada masalah. Nilai fungsi kritis, nilai fungsinya nanti dengan Excel bisa dicari atau Pestrip sudah langsung menghitungkan bahwa kalau alfanya 0,05 dan N-nya 30 itu hasil T kritik ya, bukan T tabel. Kalau di buku-buku lain ini sama dengan T tabel. Padahal T kritik yang dapat dilihat di tabel. Oleh karena itu, saya sarankan menulisnya bukan kata tabel di sini, tetapi 1 dikurang alfa, titik koma, N kurang 1. Dalam kasus ini berarti 0,95, titik koma, 29. Itu. Supaya apa? Orang melihat di tabel, itu langsung ketemu. Lalu menghitung nilai fungsi. Nah ini dari tadi rata yang dicatat 30 itu dihitung T-nya. Namanya T0. Ya. Kalau T0, T observasi sebenarnya TO gitu ya. Kalau di buku-buku lain namanya T hitung. Gitu ya. Saya tidak menyarankan menggunakan T hitung. T observasi. Nah setelah hasilnya dihitung oleh Pestrip ini ketemu 2,866. Lalu Pestrip juga menghitung peluangnya, peluang salahnya tadi. Ternyata di sini ketemu 0,004. Padahal kita menetapkan maksimum sekian. Ya. Oleh karena itu dari sini sebetulnya kalau Anda menyimak pertemuan yang lalu pada pertemuan ke-10 itu kan ada konsep inferensi, yaitu membandingkan alfa kritik dengan alfa observasi. Atau membandingkan T kritik dengan membandingkan
T. Observasi. Keputusannya jika alfa 0. Kalau di SPSS ini sama dengan sig ya, kata sig gitu. Nah, kalau alfa 0 lebih kecil dari 0,05, maka berarti tolak H0 tadi. H0 yang mu dikurang ini sama dengan 0 ditolak. Berarti alternatif yang dipilih. Yaitu mu dikurang 60 lebih besar 0. Artinya apa? Artinya penggunaan brosur leaflet efektif. Sebaliknya kalau ini lebih besar berarti gagal menolakkan 0. Ya artinya penggunaan leaflet tidak efektif. Atau menggunakan T. Pilih salah satu ya, jangan dua-duanya. Kalau T sebaliknya, jadi T0-nya yang harus lebih besar, tolakkan 0. Kalau lebih kecil, gagal menolakkan 0. Ya, ini pilih salah satu. Nah, ini penjelasannya. Ini kalau alfa yang dibandingkan itu sebetulnya luasannya. Kalau T ini yang dibandingkan nilai T-nya. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Keputusan. Nah, berdasarkan tadi metode 1 membandingkan alfa. Ya, ini sig atau alfa 0 lebih kecil dari 0,05 maka tolak H0. Simpulan, karena H0 ditolak maka penggunaan brosur leaflet efektif untuk mencapai rata-rata hasil penjualan. Kalau Anda memerlukan hasil contoh, jangan lupa di print ke PDF. Ya, langkah-langkahnya di sini. Tapi untuk kasus sekarang ini Anda jangan close dulu pastry-nya. Sebenarnya nanti akan kita biar tidak tidak capek ngetik lagi untuk di SPSS ya. Nah, selesai untuk dengan pastry. Jadi sudah sampai ke kesimpulan seperti ini. Sudah selesai. Oleh karena itu, kita akan memulai dengan simulasi dengan SPSS. Ya. Jadi run SPSS, maka akan muncul seperti ini. Lalu seperti biasa, kita pernah menggunakan SPSS. Diklik variable view. Ya. Nah, akan nampak seperti ini. Lalu ketikkan oleh Anda di sini hasil. Atau kalau ingin sama dengan yang pastry tadi, ini dengan X. X besar ya. Lalu di sini penjelasannya hasil penjualan. Lalu di sini dipilih scale. Ya. Setelah selesai ini ya, ini dibiarkan aja untuk sementara. Karena ini sederhana hanya satu variabel ya. Lalu klik data view. Klik data view. Nah, sini akan nampak seperti ini. Hasil di sini atau X gitu ya. Kalau Anda yang menggunakan X nanti X. Dan di kolom ini isikan tadi data yang akan dianalisis. Atau tadi copy paste dari pastry MS Excel tadi yang sudah ke bawah. Ya, jadi copy paste-nya di sini pas di sel pertama ini ya. Diketikkan juga boleh, aslinya kan diketikkan. Silakan di copy paste ke situ dari pastry. Oke. Setelah selesai, udah entry data selesai. Akan sampai ini ke sini sampai dengan 30. Nah, setelah itu, nah, kita selingi dulu nih. Uji persyaratan analisisnya langsung di SPSS. Uji normalitas distribusi populasi. Saudara-saudara tinggal ikuti aja ini. A sampai H. Jadi yang pertama adalah klik analyze. Lalu disorot deskripsi statistik. Nanti akan muncul seperti ini. Diklik explore. Ya, balik analyze.
sorot, ini nggak perlu diklik, disorot, diklik juga boleh, klik akan muncul, sampai muncul inilah. Lalu klik explore. Akan muncul seperti ini. Lalu ini ada lambang masukkan si data ini ke dependent list. Klik ini ya, panah ini. Klik gitu. Dipindah ke sini. Lalu klik plot. Ya. Setelah diklik plot tadi, ini ada kotak kecil ini. Normality, ya, plot with test. Centang. Diklik lah. Centang. Ya, setelah ini dicentang baru klik continue. Ya, kembali. Centang. Baru ini klik continue. Nah. Setelah itu klik OK. Nah, maka keluar hasil explore. Hasil explore ini adalah statistik deskriptif. Ya. Nah. Jadi statistik deskriptif ada rata simpangan baku, apalagi maksimum, minimum dan sebagainya. Nah, yang di bawahnya, tabel di bawahnya adalah hasil tes normality. Jadi SPSS kita yang harus memaknai, tidak ada penjelasan. Oleh karena itu, kalau ingin belajar, sebaiknya gabung, Anda gunakan paste lalu di print atau dilihat, lalu cara memaknainya lihat dari paste gitu. Atau dari buku juga boleh. Nah, hipotesisnya untuk normalitas, karena menggunakan Kolmogorov-Smirnov, maka hipotesisnya ini. Ini artinya apa? FH itu frekuensi kumulatif distribusi normal. Harapan. FO-nya itu frekuensi hasil observasi dari data tadi yang terkumpul. Ini sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti kan FH dan FO ini sama. Kalau sama berarti berdistribusi normal. Kalau ini tidak sama berarti tidak berdistribusi normal. Ya. Nah, pemaknaannya H0 berarti sampel atau data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Jadi bukan data berdistribusi normal, tapi sampel atau data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. HA-nya sebaliknya, berarti sampel atau data bukan berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Berikutnya, andaikan kita memasang taraf signifikan alfa itu 0,05. Nah, karena di SPSS di sini itu menggunakan two tail. Ya, two tail. Two tail itu kiri kanan gitu, dua sisi. Itu lambang hipotesisnya menggunakan tidak sama dengan. Tapi tadi kita menggunakan one tail ya. Two tail ya, sama two tail ya. Nah, kalau menggunakan one tail, nanti ini alfanya dibagi 2. Bagi 2. 0,05 itu ya. Artinya sebelah sisi kiri 0,025, sebelah kanan 0,025. Nah, ya, kalau two tail. Jadi kriteria keputusannya kita ambil yang sisi kanan misalnya. Maka sig itu sama dengan alfa 0 kalau di paste. Jika lebih kecil dari 0,2 dema artinya sampel bukan berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, gagal menolak jika signya lebih besar dari 0,025.
Nah, dalam contoh ini 0,034, lebih besar dari 0,025, maka tolak H0. Artinya sampel atau data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, catatan ada di sini kolom Sapirowicz. Sapirowicz itu digunakan untuk jumlah sampel yang kurang dari 30. Di beberapa buku mengatakan kurang dari 50 gitu ya. Baik. Nah, setelah selesai kita normal yang itu. Lalu kita uji efektivitas perlakuan, yaitu menggunakan brosur. Langkah-langkahnya adalah seperti ini. Anda lakukan aja ini. Ya, seperti tadi. Nah, nanti interpretasi hasilnya lihat buku ya. Ini klik maksudnya klik OK ya. Oke, kita coba. Nah, jadi analyze, compartment, one sample t-test. Ya, kembali. Analyze, compartment, one sample t-test. Nah, seperti tadi, masukkan ke kotak sebaliknya. Diklik, setelah diklik, klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Yang diperhatikan adalah, ini contoh yang di atas ini jangan dilihat karena ini nggak ada. Tadi saya awal menggunakan yang belum diisi ini nilai ininya ya. Jadi ada nilai tadi yang harus diisi 60. Value ya, ada tadi kotak, saya lupa, kotak value. Itu diisi 60. Ya, lalu ini yang dilihat. Dan kembali statistik inferensi ini lihat sig-nya. Ya, lihat sig-nya. Nilai sig di sini adalah 0,008. Nah, padahal kita menggunakan yang lebih besar. Ya. Lebih besar dari. Nah, maka ini hasilnya karena lebih kecil, ini tolak H0. Artinya penggunaan brosur leaflet ini efektif. Ya. Itu saya kira sudah selesai. Nah, untuk nambah wawasan Anda silahkan nanti diketikkan ini di Chrome atau di Google ya. Google nanti akan YouTube-nya untuk memperdalam tentang uji perbedaan. Dan selanjutnya Anda pelajari materi link belajar SPSS. Diklik itu berupa link-link video. Caranya buka Google Classroom, pilih classwork, pilih materi pelengkap, nanti download link belajar SPSS, lalu praktekkan. Tonton dan praktekkan. Baik, saudara-saudara sekalian, saya kira untuk hari ini, dan kita diskusikan tadi kalau ada yang bertanya lagi tentang alfa dibagi 2 dan sebagainya itu ya. Ya, kalau tidak bagi 2 ya berarti nanti tidak normal. Jadi tidak apa-apa kalau memang tidak normal. Ya, berarti dengan tes tanda. Tapi ini hanya untuk contoh saja penarikan tadi teknik inferensi. Nanti kita coba lagi yang berikutnya ya. Baik, itu saja. Selamat mencoba. Sampai bertemu, sampai jumpa di perkuliahan 12.